salut nih sama dia, semangatnya oke banget gitu. Tapi kalau orang yang negatif, apaan, sombong, pamer, gitu aja. Gue juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PSDB Podcast Sharing bareng Bu Mus. Oke, di video kali ini Ibu Mus mau curhat. Curhat tentang apa, Bu? Jadi gini, Bu. Beberapa waktu belakangan ini nih ya, Bu, saya tuh kan lihat di sosmed gitu ya, Bu, tentang sosial media. Jadi, menurut saya, in my opinion, in my view, itu adalah ketika saya sudah memutuskan untuk berani sharing apapun itu di sosial media, berarti konsekuensinya adalah menerima timbal balik atau cerminan dari apa yang kita sharingkan atau saya sharingkan gitu. Bisa baik, bisa buruk, nggak tahu ya kan. Ya insya Allah saya berada di lingkungan orang-orang yang baik. Gak ada teman-teman saya, saudara saya, orang-orang di sekitar saya yang mencacat hal-hal yang saya sharingkan gitu. Ada orang yang sharing tentang ilmu, terus pencapaian, terus hal-hal dalam bentuk materi atau kebahagiaan, terus berita, apapun itu ya. Itu berarti orang itu akan mendapatkan reaksi yang sama dengan apa yang dia sharingkan gitu, ya kan? Baik itu konten berisi yang positif atau yang kurang positif atau negatif gitu ya. Contoh ada dua ini ya, influencer gitu. Influencer A, dia sharing hal-hal yang bermanfaat, yang positif, yang gak julid, yang bisa dibagi berdasarkan pengalaman atau ilmu yang dia pelajari, atau pencapaian hal motivasi, hal yang mengandung motivasi yang bisa dia bagikan ke orang halayak umum gitu, orang banyak gitu ya. Nah, itu pun yang hal yang positif, penerimaannya juga bisa positif atau negatif, tergantung orang yang melihat. Kalau orangnya melihat itu orang yang positif, itu akan ikut bahagia. Wah, keren banget dia. Aku akan bisa jadi kayak dia. Wah, salut nih sama dia, semangatnya oke banget gitu. Tapi kalau orang yang negatif, apaan, sombong, pamer, gitu aja. Gue juga bisa. Semua depend on the personal. Jadi balik lagi ke orangnya ya. Begitupun dengan orang yang sharing konten negatif gitu, isinya menghujat, isinya menjatuhkan orang lain, isinya nyindir orang lain. Tapi nyindirnya tuh bener-bener konteksnya tuh negatif gitu loh. Itu berarti reaksinya pun juga akan kecenderungannya negatif gitu loh, karena dia memancing hal yang memang dia pengen memancing keributan gitu loh. Ya, jadi sebagai netizen yang bijak, I think we have to be wise gitu ya. Bisa melihat dari dua sisi. Dari sisi yang nge-share sama yang netizen yang lihat gitu loh. Itu lagi balik ke diri kita sendiri. Kalau kita lihatnya positif, ya pasti kita sih responnya juga baik gitu.
Tapi kalau seandainya kita sendiri ada bibit-bibit negatif, ada bibit-bibit nggak bagus, ya akan menimbulkan statement-statement yang nggak bagus. Nah, hal ini di penelitian, di suatu penelitian, nanti sumbernya saya cantumin di bawah ya. Kenapa orang itu bisa berlaku negatif atau julid gitu loh, atau iri sama orang lain? Ya ada kecenderungan bahwa dia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, sedang tidak bahagia, hatinya bermasalah, orangnya bermasalah gitu loh. Kalau orangnya nggak ada masalah ya nggak apa-apa, ya nggak akan dipermasalahin, iya nggak? Setuju dong. Tapi kalau sedihnya dia bermasalah, hal sepele pun itu akan dipermasalahkan gitu. Jadi ya sharing itu pastikan dulu kondisi kita tidak sedang emosi. Sharing itu pastikan diri kita sedang tidak dalam masa-masa tidak bahagia. Jadi yang kita share kebahagiaan aja gitu. Misal nanti responnya ada yang gimana-gimana, ya udah, itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang kita share, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bagikan gitu. Tapi kalau reaksi orang, pendapat orang, komentar orang itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Misal seandainya yang komentar itu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, ternyata responnya negatif atau responnya kurang oke gitu ya, ya udah kita jawab aja, menurut saya itu bagus kok, ya bagian mana yang nggak bagus gitu, ditanyain aja gitu loh. Hal-hal yang membuat dia bisa berkomen kurang enak didengar, mau contohnya kayak gitu ya kan. Nah itu kan aku udah ngomong pakai campur-campur pakai bahasa Jawa gitu maksudnya. Jadi ya ditanyain aja bagian mana yang nggak bagus gitu, terus menurutmu gimana. Ya kalau dia bisa kasih solusi tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, ya kita bisa open diskusi gitu loh. Tapi kalau sedih cuma komen-komen doang nggak ngasih solusi, ya better diem aja, karena diem itu lebih baik daripada ngomong yang nggak baik ya. Jadi intinya adalah curhatan saya kali ini adalah coba itu juga ya, ini curhatan saya ini juga bermaksud untuk self reminder ya. Hal yang bisa mengingatkan saya juga ketika ada orang sharing apapun itu, coba lihat dari dua sisi, dari yang sharing sama dari sisi kita gitu loh. Saya percaya kok niatnya orang itu kalau sharing itu pasti ya akan terlihat kok gitu loh. Maksudnya kalau dia memang bener-bener pamer atau bener-bener pengen berbagi pengalaman, ya itu akan kelihatan gitu. Dan kita nggak usah, kalau saya sih nggak usah responnya terlalu berlebihan. Kalaupun memang ada hal yang sekiranya tidak pas gitu atau kurang sepaham sama opini kita gitu ya, ya udah diomongin aja. Kalaupun itu memang ganjil banget, ya udah diomongin, menurutku gini deh gitu. Tapi kalaupun seandainya nggak apa-apa ya nggak usah, nggak apa-apa gitu, didukung aja. Buat teman-teman yang mau sharing apapun itu, selama itu positif dan bermanfaat, ya sharing-sharing aja gitu sih. Jadi ya apa itu namanya, berbagi, sharing is caring gitu. Gimana responnya itu bukan urusan kita. Kalaupun memang dinilai mengganggu, ya udah unfollow aja. Kalau mau unfollow nggak enak, di mute aja. Kalau mau unfollow, nggak mau mute tapi masih mengganggu, sudah skip aja gitu. Ya udah gitu aja sih. Jadi jangan sampai hal kecil yang sifat iri atau sifat negatif sedikit pun itu merusak kebaikan semuanya yang ada di dalam diri kita gitu ya, insya Allah, amin. Lagi belajar juga gitu, jadi semoga bisa diambil manfaatnya, sharingnya gitu ya, ambil yang baik-baik aja. Misal ada pertanyaan dari awal sampai akhir ini ada yang kurang berkenan juga saya minta maaf.
saya juga open diskusi kok gitu. Jadi kalau seandainya ada yang kurang bisa ditambahin, silahkan komen, silahkan DM atau kirim pesan gitu ya. Sip. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.